Hai para mukata, apa kabar kalian semua? Semoga kalian mendengar podcast volume 5 ini sehat-sehat saja ya. Yap, kali ini saya bersama Aditya Sofyan. Hai. Para mukata. Mas Adit. Ya. Bagusnya nih dipanggil Bebas Mas Kang Gundul, musisi kamar atau Mas Adit? Oke. Mas Adit aja. Mas Adit ya. Kalau Kang Gundul sendiri itu panggilan apa sih, Mas? Kang Gundul itu saya nggak tahu dari mana. Hah? Saya sudah hidup 40 tahun sekian, tidak ada yang manggil saya Kang Gundul. Kang Gundul, iya. Jadi itu orang ngisi, kan itu Wikipedia ya. Iya. Jadi saya entahlah kenapa orang ngisi Kang Gundul. Oh, kirain. Jadi kalian kalau ada yang bisa ngedit Wikipedia, tolong diedit itu Kang Gundulnya dihapus aja karena saya nggak ada yang manggil. Saya nggak apa-apa sih, cuma nggak ada yang manggil Kang Gundul aja. Jadi itu gondrong kayak gini kok Kang Gundul. Makanya saya bingung. Jadi itulah. Itulah. Dari itu orang ngaco aja, orang iseng ya. Jadi orang iseng aja ya. ngedit di Wikipedia. Ya. Bilangnya Kang Gundul. Iya. Jadi tapi pernah nggak jadi apa-apa, nggak ada yang manggil saya Kang Gundul juga. Tapi sebelumnya nggak ada yang manggil Kang Gundul. Cuman versi Wikipedia aja orang yang jahil ya. Ya. Terus kalau dari Mas Adit sendiri, kita flashback dikit nih ya. Ya. Mas Adit itu waktu ada di dunia, sekarang masih belum mati. Pertama kali ada di dunia. Iya. Mendengarkan musik itu sejak duduk di bangku sekolah SD. SD sih, SD mulai dengerin musik. Biasa mungkin seperti pada umumnya orang tua kita pasti koleksi musik ya, dulu masih kaset ya bentuknya apapun. Bentuk musik kita, selera musik kita sedikit banyak dibentuk oleh ayah ibu kita punya koleksi kaset apa sih di rumah gitu kan. Yeah. Kalau saya sih banyak The Beatles, terus ada Bee Gees juga. Jadi pertanyaannya sejak SD udah dengerin musik. Udah diputarin sama orang tua musik-musik The Beatles. Mereka muter The Beatles apa segala macam, tapi saya suka dan saya muter sendiri. Oh, jadi dari sejak duduk di bangku sekolah dasar sudah putar musik sendiri gitu ya? Iya, karena adanya di rumah kasih ya udah sudah bisa kan, tinggal pasang kaset, masukin ke player, pencet play. Terus kalau orang tua Mas Adit sendiri suka denger musik nggak? Itu dari bapak mungkin? Suka, cuman mereka bukan musisi ya, mereka orang biasa penikmat musik aja. Ya, mereka suka dengar musik, musik-musik Beatles, Bee Gees, oldies. Kalau Indonesia ada kayak ada Ikang Fauzi, Farid Harja, ada bokap tuh suka dengerin Doel Sumbang. Oldies, anak-anak hipster sekarang mana tahu Iwan Fals, Iwan Fals, Nicky Astria, gitulah. Terus kalau waktu Mas Adit kecil itu punya nggak cita-cita apa sampai Mas Adit nggak kepikiran nih bilang, waduh, kok gue jadi musisi ya? Kayak gitu. Mas Adit dulu cita-citanya waktu kecil apa sih? Aduh, kepikiran cita-cita ya. Ingat juga ya. Saya waktu umur 14 tahun sih pengen jadi, waktu itu belajar gitar. 14 tahun dan kayaknya mulai ada minat di musik sih. Dan memang ada cita-cita keinginan untuk kalau udah gede mau jadi musisi lah. Tapi kan itu kayaknya cita-cita banyak anak kecil, cita-cita banyak remaja yang baru ngeband, yang baru belajar musik, pasti cita-citanya pengen jadi rockstar kalau udah gede gitu. Terlihat keren ya. Iya, tapi itu hanyalah cita-cita yang menurut saya cukup pasaran juga sih untuk anak-anak remaja gitu. Iya, nggak nyangka juga bakal gedenya kesampaian jadi musisi. Terus kalau nemu bakat musiknya Mas Adit kapan? Saya main gitar dari umur 14. Saya tidak tahu saya berbakat apa enggak, tapi saya suka musik. Pernah buat band juga? Oh iya, pasti. SMA main band. Jadi gitaris? Iya, SMA. Terus habis kuliah sempat bikin demo juga.
sampai musik yang sekarang saya mainin, saya mulai nulisnya di umur 30 sih agak. 30 kan baru nulis musik. Kan kita lompat lagi nih. Kan Mas Adit sebelumnya udah pada tahun 99 udah nulis lagu. Terus Mas Adit fokus, maksudnya fokus ke industri periklanan, betul nggak sih? Ya. Industri periklanan sebagai desainer grafis. Kok memutuskan dari udah nyiptain lagu tahun 99, terus memutuskan untuk masuk di dunia periklanan? Tahun 99 ya, tahun 99 itu demo apa ya? Itu masa itu bayangin saya habis lulus kuliah. Saya bikin demo yang bukan Aditya Sofyan sekarang, jauh lagi gitu. Aditya Sofyan yang sekarang saya tulis 2007. 99 saya memang mau nulis demo, tapi lagu-lagu kacangan biasa lah istilahnya. Kenapa nggak diterusin ya? Karena saya keterima kerja jadi desainer. Dan demo lagu yang saya bikin tahun 99, demo lagu-lagu biasa, bukan demo Aditya Sofyan sekarang. Itu nggak kemana-mana, nggak membuat saya terkenal. Jadi dipanggil kerja di Jakarta lebih menjanjikan, lebih pasti. Ya saya kerja dulu. Gitu ceritanya. Dari 2001 lah. 2001. Saya nulis lagu Adelaide Sky itu 2007. Adelaide Sky 2007. Ya. Terus kenapa kembali memilih jalur musik? Kan udah desainer, diterima di Jakarta nih, memilih jalur musik. Saya tidak pernah meninggalkan musik. Musik ada di sini. Semua orang bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi profesor. If they have music in their heart, mereka nggak pernah tinggalin. Saya nggak pernah tinggalin musik. Saya walaupun kerja periklanan, kartu nama grafik desain, tapi di rumah gitar, saya main gitar, selalu main musik. Itu tahun 2007 saya coba nulis lagu, saya masukin ke radio, kok ada orang yang mau denger, lalu di situ sih mulai karir musik sih 2008. Jadi sambil kerja, sambil buat lagu juga. Ya. Kirain meninggalkan musik. Pada akhirnya pekerjaan periklanan saya tinggalkan karena sudah mapan di musik. Tapi itu perlu berapa waktu, nggak langsung. Terus kalau untuk lagu So Here We Go, itu katanya dicetak 100 kopi ya? Iya, itu adalah EP ya, EP berisi 5 lampu, itu lama banget bikin tahun 2007 juga, 2009, 2008. Oh, setelah Adelaide Sky ya? Ya, di dalam EP So Here We Go itu ada Adelaide Sky. Iya. Apakah dicetak 100 keping? Ya betul. Tapi pengennya yang saya baca nih, pengennya Mas Adit 20 kopi aja dulu, nanti dibagi gratis. Iya, karena dulu kan bayangin aja sampai ongkir ditanggung Mas Adit sendiri. Iya, karena waktu itu saya kerja periklanan ya, dan memang tidak ada mimpi untuk kembali ke musik ya, jadi itu cuma hobi. Saya cuma pengen punya, lucu ya kalau kita nulis lagu terus bisa ada di keping CD gitu, kayak yang dijual di toko kan, terlihat serius gitu kan. Iya, itu kenapa juga, maksudnya kenapa juga dicetak sampai 100 itu, saya kayak itu kan yang nge-burn file CD di ruko-ruko gitu loh. Itu memang mereka minimal mintanya 100. Saya juga keberatan waktu itu, buat apa saya punya 100 CD, banyak amat gitu. Saya cuma mau paling 10, 20, nggak bisa Mas, minimal 100. Ya udah saya. Jadi udah ikutin lah. Jadi buat 100. Ya, jadi ambil 20 saya bagiin ke teman-teman dekat, teman-teman kantor, sisanya sekitar 80-an saya taruh di gudang waktu itu. Oh, sisanya ditaruh di gudang? Ya, di gudang dulu. Nggak jadi dibagi-bagi gratis? Dibagi-bagi gratis itu setelah lagu saya diputar di radio. Dan saya dikenal di MySpace waktu itu ya, masih zamannya MySpace. Mulai ada orang interaksi dengan pendengar lah. Dan di situ saya di halaman MySpace menawarkan CD-CD yang sisa 80 tadi, boleh deh bagi-bagiin aja deh, daripada buat apa juga, dijual juga siapa yang mau beli gitu. Jadi nggak nyangka ya sampai iya, jadi nggak nyangka. Terus kalau di album Quiet Down ya, di tahun 2009 ya? Kurang lebih 2009 atau 2010 lah. Terus Forget Your Plans. Forget Your Plans di 2010 apa 2011 ya. Overlapping lah, atau aku agak ingat, kurang lebih
itu di 2 album itu seluruh lagunya dibuat di kamar, Direkam di kamar. direkam di kamar. Mas Adit sendiri yang rekam, Ya, Mas Adit sendiri demonya, Mas Adit Iya. sendiri, liriknya Mas Adit sendiri. Ceritanya gimana tuh? Soalnya kalau menurut Mas Adit nih, apa, ngambil inspirasi di kamar itu gimana sih? ya karena musikku adalah musik yang mudah diproduksi ya, hanya gitar dan gitar akustik. Dan lagunya pun nggak teriak-teriak, tidak mengganggu tetangga. Itu bisa dilakukan di kamar. Iya. Dan kamar adalah tempat kita bengong gitu ya. Buat saya ya sebetulnya nggak perlu kamar ya, yang diperlukan kesendirian mungkin ya. Sendiri dengan alat musik. Ya dimana ya, kebetulan waktu itu saya juga nggak suka kemana-mana ya, adanya di kamar ya. Saya tulis di situ, saya produksi di situ. Berapa untuk buat 2 album itu berapa lama? Jadi Mas Adit di kamar terus nih, Iya. tiap hari? Ya, Berapa siang lama? kerja. Siang kerja. Iya. Oh, Mas Adit kerja di sini. Iya, di saat itu saya masih kerja di periklanan. Saya belum meninggalkan musik. Saya belum ada duit dari musik. Gimana saya bisa meninggalkan periklanan? Oh, jadi Mas Adit kalau pagi Iya. sampai sore, siang Iya. kerja, Iya. malam di kamar Iya. buat album itu. Iya, iya. Jadi seluruh lagunya Mm, dibuat di kamar. Iya. Terus kalau album ketiga ini nih yang How to Stop Time Stop. di tahun 2013 ya. Ya, Itu sudah nggak pakai di belakang namanya, itu sudah nggak pakai bedroom recording, itu nggak dibuat di kamar lagi. itu dibuat di kamar sih sebetulnya. Cuman saya mau ninggalin kata-kata bedroom recording saja. Nggak tahu entah kenapa udah bosan kali ya. Bosan ya. Cuman orang juga udah mulai kenal bedroom recording. Kalau saya sih ingin menyudahi saja, nggak perlu diterusin. Nggak perlu. Tapi masih di-create di kamar. Masih di-create di kamar, tapi itu mulai dibawa ke file-filenya, bisa saya kasih ke teman saya buat dia ngisi keyboard apa-apa. Jadi udah mulai, udah istilahnya udah nggak saya sendiri yang ngerjain, udah ada teman berdua kita waktu itu. Jadi album 1 sama 2 Mas Adit sendiri ngerjain. Ya, Untuk promosinya gimana? untuk promosinya waktu itu kayaknya udah sempet gabung ke The Majors Yang Jakarta. album pertama dan kedua. Iya, jadi promosi sama mereka. Jadi album ketiga udah ada Iya, bantuan sama teman-teman. mereka juga di era itu sudah mulai masuk era sosial media ya, walaupun masih Friendster gitu. Di situ kita mulai ada media untuk mempromosikan apapun yang kita karyakan atau kita jual. Jadi itu udah bisa mulai. Jadi memang ada pihak yang waktu itu The Majors yang promosi, mungkin radio-radio. Kita juga bisa sebagai media untuk promosi sendiri ya, kita ngobrol di internet sudah bisa waktu itu sama fans sebenarnya. Terus kan pada tahun yang di dalam album EP itu kan ada Let's Sky. Itu tahun 2008 ya. Itu kan pada saat itu ada Let's Sky menjadi booming tahun yang pada saat 2009 deh, ketika lagunya ketika filmnya Raditya Dika yang pertama deh. Kambing Jantan ya. Terus kalau pada saat dipakai sama Raditya Dika untuk jadi soundtracknya Kambing Jantan ini, gimana sih perasaan Mas Adit? Ya senang pastinya. Akhirnya ada kesempatan untuk benar-benar bermusik lagi gitu. Proses kerjasamanya sama Mas Radit sendiri gimana? Aku nggak ketemu Radit sih, yang orangnya Mas Radit, produser filmnya kalau nggak salah menghubungi pihak kami gitu istilahnya. Ya udah gitu aja. Saya nggak pernah ketemu Radit. Nggak pernah ketemu Radit. Saya ketemu Radit di kesempatan berikutnya karena Jakarta kan kurang lebih gitu-gitu aja. Tapi saya tidak pernah bertemu Radit ketika lagu saya mau dipakai di filmnya dia. Jadi lewat representatif kami masing-masing. Nah, di antara seluruh lagu Mas Adit ini, ada nggak lagu yang paling berkesan atau yang paling membekas, punya cerita menarik mungkin? Nggak ada ya? Semua lagu adalah anak-anak saya yang saya sayangi. Saya nggak pernah lagu wah ini nih, semua lagu sama. Jadi seluruh Dan lagu itu iya, dan saya juga istilahnya itu satu, saya nggak punya lagu yang benar-benar berkesan, semuanya berkesan.
atau semuanya ada artinya sama semua, dan saya tidak bernostalgia. Jadi ketika kurang lebih ketika saya bikin lagu, rilis, yuk bikin lagu lagi, rilis, bikin lagu lagi, saya selalu mikir ke depan, bikin lagu lagi, bikin lagu. Saya nggak pernah wah lihat lagu saya ya, wah nggak pernah gitu. Saya Mas lagu baru udah naik di Spotify. Saat itu saya lagi ngerjain lagu berikutnya. Itu terus. Jadi tiap tahun Iya. buat album lagi. Nah yang kan ini Mas Adit udah sebesar sampai sekarang ini. Belum sebesar Raisa nih. Kaosnya Raisa. Iya. Sengaja mau lebih Raisa. Amin. Siapa sih sosok di balik semua hingga Mas Adit menjadi seperti sekarang ini? Sosok yang menginspirasi mungkin. Enggak ada. Saya sendiri. Motivasi sendiri. Ya maaf ya siapa. Soalnya bikin musik sendiri juga di kamar gencereng apa segala macam. Itu aja. Itu satu. Tapi sekarang saya tidak punya orang yang satu yang motivasi. Tapi saya selalu sekarang sudah berapa tahun saya punya teman-teman manajemen di Ray Project Management itu yang menjadi teman-teman andalan saya lah buat berkarya. Saya sendirian repot juga gitu. Jadi saya nggak punya satu orang yang berjasa, tapi saya punya tim yang berjasa ada di depan saya buat maju duluan, representatif, apa segala macam. Itu orang-orang penting buat saya. Terus sebelum ke games nih, apa ada proyek apa ke depan? Selalu lagu ya. Lagu lagi. Selalu lagu. Kita baru rilis mini album baru-baru ini judulnya Other Side. Saat sekarang juga sudah ada satu lagi single yang siap tayang. Saya juga lagi kerjain satu lagu. Bentuk-bentuk ke depan tuh kayak ada, kalau istilahnya di sketchbook ID kita tuh ada kayak pertanyaan-pertanyaan ya, tanda tanya, lu mau bikin ini nggak? Gitu, lucu kayak ada kepikiran untuk, kan kita udah pernah bikin podcast sekali itu, kita udah pernah bikin podcast. Apakah mau bikin podcast lagi dengan, tapi kan harus tahu idenya apa ya, podcastnya apa. Lucu juga sih lagi model kan sekarang podcast. Ada juga kepikiran mau bikin semacam kayak puisi ya, pendek-pendek kan, kalau lagu kan panjang. Kita mau bikin puisi kecil gitu, itu juga kan apa, orang suka ya. Itu juga lebih seperti itu sih, maksudnya melebar-lebarnya. Terus ada lagi nih satu pertanyaan nih. Silakan. Ada nggak impian Mas Adit yang belum tercapai sampai sekarang? Sebesar Raisa. Maaf ya, malam-malam harus bertanda ini kalau serius. Capek sih serius. Sebesar Raisa ya? Ya lebih sukses lagi gitulah, punya istana, punya Ferrari kayak Atta Halilintar gitu. Kenapa saya ingin ke situ? Karena belum pernah ngerasain gitu, gimana sih rasanya gitu, punya harta banyak. Kira-kira kalau punya harta nggak tahu banyak, juga, saya nggak bisa kasih review karena belum ngerasain. Lebih ya. Saya bisa jadi wow, punya hotel apa segala macam, mobil gitu kan. Biasa aja ya rasanya. jual udah pernah gitu ya. Nggak punya, pengen. Iya, jadi ya cita-citanya ya ingin kemana musik ini bisa membawa ke tempat-tempat yang saya belum pernah selama ini gitu. Cita-cita juga saya ada poin di mana misalnya saya mau rekaman di Abbey Road, ya udah tinggal berangkat. Sekarang kan nggak kayak gitu tuh. Itu mungkin bisa jadi saya bikin video klip yang bagus di mana nih, di New York nih, lucu nih, ya udah pesen tiket. Sekarang belum segampang itu. Maunya sih bisa jadi gitu. Kenapa maunya begitu ya, saya belum pernah ngerasain. Gitu aja, itu yang belum pernah saya rasain. Itu kan step ke depan buat saya. Tiap orang kan step ke depannya beda-beda. Ya udah, itu aja sih. Siap. Ya, sekarang kita masuk ke games nih ya. Oke. Jadi gamesnya itu ada beberapa pertanyaan, ada jawab cepat, ada pernah atau enggak. Ya, oke. Jadi pernah Jawab cepatnya ada pilihannya apa aku jawab sendiri? Ada pilihannya. Oke. Jawab sendiri, nggak ada pertanyaan. Iya. Oke, siap. Oke, yang pertama, Twitter atau Instagram? Instagram. Cewek pintar atau cewek seksi?
Fuck, cewek seksi deh. Dangdut atau koplo? Dangdut deh, koplo pusing banget deh. Baca buku atau baca koran? Baca buku. Terus ada momen manggung yang Mas Adit bakalan nggak lupa, kejadian konyol atau memalukan mungkin? Selalu nggak lupa sih kalau audiensnya seru ya, sing along dari awal sampai akhir, energinya bagus. Nggak lupa tuh kehujanan sih, waktu itu kehujanan. Belum lama ini kita main kehujanan benar-benar basah, gitar apa segala macam. Stage-nya atapnya ke belakang, kita kebetulan main di depan dan mundur pun masih hujan. Itu antara siap-siap mati kesetrum sama terus bermain, perjuangkan musikmu ya. Kalau kamu mati kesetrum main musik sangat berharga gitu kali ya. Jadi main musik sampai gemeteran. Hujan ya, banyak yang diperhatikan ya ketika kita main hujan itu kan. Kita ada, kalau gitaris kan ada pedalboard efek itu udah basah semua, kita juga basah, suara sound system juga udah mulai grok gitu kena hujan ya. Jadi kayak main di sirkus aja, kita banyak yang harus diperhatikan dan kita masih harus main bener nyanyinya gitu. Itu lucu. Besoknya kerokan masuk angin. Itu kayak gitu lucu. Terus Mas Adit suka nonton konser juga ya? Tergantung, maksudnya banyak isi. Misalnya konsernya bisa bergantung. Generally karena kita weekend di mana konser-konser itu ada, kita juga main musik tuh. Jadi kesempatan main musik kesempatan aku nonton musik ya ketika kita main gitu. Misalnya sebelum kita siapa yang main, sudah kita ada main. Kayak tadi aku festivalis juga nonton beberapa lagu gitu. Jadi pas ada kita main atau kalau bener-bener si ini main, kadang ada mood juga gitu, ada mood yang bener-bener jarang keluar rumah, tiba-tiba ada pertunjukan di mana, ke sana aja, bosan apa-apa. Terus kalau waktu nonton konser nih, pernah nggak nyanyi kenceng terus salah lirik? Nyanyi kenceng-kenceng nih. Pas nonton konser nih. Oh enggak, saya nonton kenceng-kenceng terus salah lirik. Ya, saya nonton konser seperti saya nonton konser seperti orang Indonesia pada umumnya gitu. Kalau di panggung kan saya suka nyanyi, ini kenapa ya orang nggak bisa? Pas saya nonton konser juga gitu ternyata gitu. Ternyata bukan nggak menikmati ya, kita terus ya memang gitu. Banyak yang diperhatikan gitu. Kok nyanyinya gitu, mikir gitu saya. Jadi saya kalau kalian mau nonton konser tapi gini, ya saya tidak menyalahkan karena saya gitu juga ternyata kalau nonton konser. Terus yang terakhir, iya. Pernah nggak merasa ganteng banget? Kapan sih ceritanya? Yang merasa ganteng banget ya? Nggak pernah, saya generally tidak ganteng sebetulnya. Saya merasa saya akui saya tidak ganteng. Jadi jarang sekali saya merasa ganteng. Mungkin merasa ganteng. Ya mungkin kalau di rumah gitu ya, kalau di rumah jadi cerminnya bagus, cahayanya bagus, itu yang bikin ganteng ya. Kacanya bersih gitu ya, lampunya terang, itu bagus. Kadang juga ada kaca yang cermin yang bikin kita kurus, ada tuh. Maksudnya kita beberapa kali gue ketemu cermin, tapi kok perasaan kurusan ya, itu kayak dibikin. Nah itu baru kelihatan agak ganteng, itu karena cerminnya bukan karena saya. Mungkin rambut juga habis keramas gitu, bagus keringnya, bagus ganteng ya. Itu di kamar. Generally saya tidak pernah merasa ganteng. Ya. Kirain pernah merasa ganteng. Enggak, biasa aja sih. Di mana sih? Iya. Oke sih. Terus pertanyaan paling terakhir. Boleh. Sedikit kata-kata dong buat para mukata yang buat seni atau membuat lagu atau apa sih? Wow, oke. Teman-teman para mukata, sekarang apa ya, benar-benar istilahnya era bebas untuk bikin karya apapun, mau musik, mau nari, mau puisi, karena internet ya, ada YouTube apa segala macam. Kalau zaman kami dulu, misalnya kalau kita mau bermusik, kita harus kenal orang di label gitu ya, Sony apa EMI apa Warner, tolong dong demo gue gitu. Jadi kita waktu itu hidup di era yang bukan kita hidup sebagai media promosi sendiri. Nah sekarang udah kalian bisa create apa, sebarin kalian bikin apa gitu. Itu bagusnya ya.
jeleknya bukan jeleknya apa, tapi internet juga adil ya, maksudnya ya kalau lu bagus banget lu akan ya dikenal Ya, depannya. dikenal. Tapi kalau lu, tapi jangan kecewa ketika internet dan netizen Ya. dan warganet menjadi juri yang bener-bener adil, ya lu jelek-jelek aja gitu loh. Gitu bagusnya itu ketika lu emang keren. Bayangin dulu ya, bayangin dulu lu keren punya karya apa, tapi lu nggak kenal orang penting gitu loh, nggak kenal orang penting di art gallery, nggak kenal orang penting di label musik. Jadi karena lu bagus tapi lu nggak punya kenalan, nggak pernah terkenal juga kan. Nah zaman sekarang lu bagus, most likely dengan internet akan tersebar, lu akan dikenal. Tapi tadi saya bilang sekali lagi, internet dan audiensnya juga jujur, kalau lu jelek ya jelek aja. So find you can keep trying or you find another hobby. Peace. Oke, itulah ngobrol seru bareng Mas Adit. Seru juga. Jadi Thank you. bukan Kang Gundul ya? Bukan Kang Dul, mau panggil Kang Dul juga boleh, tapi Yang kalian iya, kalian akan manggil gue Kang Gundul sekali, rambut gue gondrong ini. Masa dipanggil Kang Gundul? Ya boleh, cuman aneh aja. Aneh Orang aja. Kang Gundul dari mana lu lihat nih rambut gue. Gitu. Itu nitip ya, kalau di Wikipedia ada yang bisa edit Kang Gondrong nggak apa-apa, Ya. tolong diedit jadikan dari Kang Gundul menjadi Kang Gondrong. Ntar kalau saya potong Gundul boleh. Boleh dipanggil Ya. Kang Gundul. Siap, thank you teman-teman. Oke, thank you. Itulah ngobrol seru bareng Mas Adit tadi. Sip. Nantikan ngobrol Tayangnya. seru, nantikan tayangnya dan ngobrol seru selanjutnya. Mantap, thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.